جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع مشايخنا والمعلمين وجدنا وجددنا ولوالدينا، ذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عدد كل حرف كتب وينتب أبد الآبد والدهر الداهرين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف هذا الكتاب: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan pembahasan Quran surah Al-Baqarah ayat 38 sampai 39, yang mana dua ayat terakhir ini adalah dua ayat penutup daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Adapun surah Al-Baqarah ayat 40 itu menjelaskan nanti tentang hal ihwal orang-orang Bani Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا اهبطوا منها جميعا. Telah kami katakan kepada Adam, Hawa dan Iblis, ihbitu minha, keluarlah kalian daripada surga semuanya. Jadi yang disuruh turun di sini adalah Adam, Hawa dan Iblis semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudaya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudaya. Maka apabila datang kepada kalian daripadaku oleh petunjuk, faman tabi'a hudaya, dan barang siapa mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, wa kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah ahlu neraka atau penghuni neraka,
hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam api neraka tersebut. Baik, akan kita bahas secara terperinci. Qulna ihbitu minha, wahai telah kami katakan, ihbitu keluarlah kalian, minha ail jannah daripada surga. Nah, jadi Allah dua kali di sini. Yang pertama ayat sebelumnya Allah berfirman, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, sama, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, jadi konteksnya di ayat sebelumnya itu disuruh keluar dari surga, tapi Allah memperingatkan nanti setelah keluar daripada surga kalian akan ada yang bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, lalu ayat di sini qul nahbitu minha jami'a. Allah telah berkata, keluarlah kalian daripada surga. Nah, jadi ini konteksnya karena ayat ini tentang petunjuk atau huda. Imma fi zamanin wahidin. Jadi disuruh keluar daripada surga itu imma fi zamanin wahidin, ada kalanya dalam satu waktu beimbai. Lalu ada juga pendapat yang mengatakan au fi azmanihi mutafarriqatin, atau pada zaman yang berpisah, artinya kada beimbai keluarnya. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan keluar daripada surga itu beimbai, ada yang mengatakan waktunya itu kada sama. Nah, wa faidatu taqrilil amri bil hubut, dan bermula faidah penetapan perkara atau penetapan perintah bil hubut dengan diturunkannya. Jadi mengapa Allah menurunkan atau mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa daripada surga padahal Allah sudah menciptakannya? Nah, apakah Allah itu kada bayisi pendirian, misalnya kita adalah pendapat kita, atau Allah itu bermain-mainkah dengan apa? Dengan ketentuannya? Kada. Jadi ada faidah, ada suatu hikmah mengapa Allah setelah menjadikan Adam lalu ditempatkan di surga lalu dikeluarkan lagi ditempatkan di bumi. Kenapa demikian? Nah, anna Adam wa Hawa lama ataya bizallah, bahwasanya Adam dan Siti Hawa manakala mereka datang dengan kesalahan. Apa kesalahannya? Yaitu memakan buah khuldi itu Allah. Nah, setelah mereka melakukan kekeliruan, umira, maka disuruh mereka berdua bil hubut, dengan meninggalkan atau keluar daripada surga. Fataba ba'dal amri bihi, kemudian mereka tobat setelah melakukan kesalahan itu dengan kalimat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, yang bunyinya kalimat taubatnya. Jadi taubat itu selain diucapkan, juga ada penyesalan di hati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu yang dibaca Allah sebagai bentuk taubatnya Adam dan Hawa. Nah, lalu setelah mereka melakukan suatu kesalahan, mereka bertobat. Wa waqa'a fi qalbihima, kemudian mereka menyangka annal amra bihi lima kana bisababin zallah. Mereka menyangka setelah mereka bertobat bahwasanya perintah mereka keluar dari surga itu hilang karena tobat mereka. Nah, sangkaan Adam dan Hawa ini setelah tobat
artinya dimasukkan lagi ke surga. Nah, itu pendapat mereka menyangka seperti itu. Fa'adallahu al-amra bihi marratan tsaniyatan, maka mengulangi oleh Allah akan perintah itu marratan tsaniyatan, 2 kali. Kan pertama qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu tobat Adam lalu menyangka Adam dan Hawa bahwa setelah tobat dibukakan lagi ke surga. Nah, lalu disuruh diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang kedua. Qulnah bitu minha jami'a. Keluarlah kalian semua daripada surga. Nah, kenapa seperti itu? Allah mengulangi perintah itu 2 kali. Liya'lama annal amra bihi baqun ba'da taubah. Supaya Adam dan Hawa mengetahui bahwasanya perintah keluar dari surga itu tetap setelah taubat. Artinya setelah taubat tetap disuruh di bumi dahulu, jangan kembali ke surga. Nah, li'annal amra bihi kana tahqiqan lil wa'dil mutaqaddimi fi qoulihi ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena bahwasanya perintah dengan turun atau keluar dari surga itu adalah sesuai dengan janji Allah yang pertama, sesuai firman Allah pada ayat sebelumnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan kayak itu tuh kemarin. Sesungguhnya yang mengapa malaikat sampai protes nih, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, jar Allah, akan menjadikan seorang pemimpin di atas bumi. Artinya ketentuan Adam berada di bumi itu sudah dijelaskan Allah pada ayat sebelumnya. Nah, tetapi proses peristiwa Adam masuk ke surga, lalu dibisiki iblis untuk mendekati sebuah pohon keabadian, lalu memakan itu sampai akhirnya Adam dikeluarkan dari surga. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, pemimpin di atas bumi ini. Nah, jadi Allah tuh kada ada artinya kada butbet dengan ketentuannya. Itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman janji Allah yang pertama di dalam di dalam ayat sebelumnya. Jadi bahwasanya Adam itu sudah ditakdirkan untuk di bumi, tapi ya tadi itu prosesnya aja, sebabnya aja. Kayak kita juga, manusia ini sudah ada ketentuannya masing-masing. Ya, ini karena hari ini dapat ini, hari ini ketentuannya seperti ini, itu semua anda sudah ada masing-masing ketentuan. Nah, cuma ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat selanjutnya, artinya ketika Allah menentukan, sudah ketentuan Allah meletakkan Adam dan Hawa di bumi, lalu Allah menekankan lagi. Nah, pelajaran bagi kita bahwasanya setiap manusia itu sudah ada ketentuannya. Cuma yang membedakan kenapa? Nah, di sini di ayat selanjutnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudaya, maka jikalau datang kepada kalian daripadaku hudaya, petunjuk. Nah, ini yang membedakan kita. Setiap orang sudah ada ketentuannya, tetapi yang mana yang mengambil hudaya itu, mengambil petunjuk itu, yang mana yang kada. Karena setiap orang itu berbeda-beda caranya mengambil petunjuk, caranya mendekati petunjuk, caranya meraih petunjuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina pada meraih hidayah itu, walladzina jahadu, yang bersungguh-sungguh
lanahdiyannahum subulana, maka itulah orang yang akan mendapat petunjuk menuju jalan kami. Nah, ada yang bersungguh-sungguh, ada nang kada. Ada yang cangkal, ada yang papanas tai ayam aja, ada nang kayak itu. Nah, sebulan pul aja sudah sembahyang. Pas banyak gawian lalu kada kawal lagi ke masjid. Wa innallaha ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang baik. Nah, jadi pandangan manusia terhadap petunjuk itu beda-beda. Nah, jadi ada nang jahadu, ada nang kada. Ada nang sungguh-sungguh mengejarnya. Nah, karena huda, petunjuk itu ada beberapa pendapat mengatakan petunjuk tuh wal anbiya, itu adalah para nabi, war rusul, dan para rasul. Ada yang mengatakan petunjuk itu huwal Al-Qur'an, itu adalah Quran. Nah, jadi ada keselarasan di sini. Karena setiap nabi dan rasul pasti membawa kitab suci, Alkitab. Kitab apa? Yang dibawa Rasulullah yaitu Al-Qur'an. Nah, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran itu adalah membawa kepada jalan yang benar, yang lurus. Jadi barang siapa yang ketujuh membaca Al-Quran lalu berusaha memahami maknanya, makanya kada akan sesat. Karena Al-Quran itu petunjuk hidup, dari yang halus sampai yang ganal sekalipun. Nah, jadi seyogyanya kita berusaha. Tempulu kita masih hidup. Artinya kita berusaha untuk kayak apa? Supaya Al-Quran yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW ini jangan disia-siakan. Jangan hanya jadi pajangan semata di rumah, jangan hanya dicelengi aja, jangan hanya dipandangi aja setahun sekali, hanya rata buka badabu, meniup dabu, diambil cuma meniup dabu aja kada dibaca. Nah, jadi mudah-mudahan kita mengkaji Al-Quran. Nah, salah satu usaha kita ya kita bacakan Al-Quran dan tafsirnya supaya kita tahu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran dengan makna dan meresapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu pahalanya lain dengan orang yang hanya sekedar membaca dan kada tahu artinya. Nah, jadi kita berusaha untuk memahami Al-Quran itu. Karena salah satu syarat cinta itu kan harus tahu. Maulah kita mencintai orang kamu kada tahu. Artinya kayak apa kita mencintai Islam kalau kita kada tahu seluk beluknya. Nah, jadi kita berusaha kayak apa supaya kita memahami, paling kada ya sedikit lah kita memahami Al-Quran ini dari segi makna dan rinciannya. Walaupun ya kita kada secara rinci benar kayak itu nah. Yang penting ada usaha gitu. Karena diceritakan di dalam Al-Quran juga. Hatta idza ja'aduhumul maut, sampai datang kepada mereka kematian. Siapa mereka? Mereka yang sesat, mereka yang rugi itu. Qalu rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia. Nah, ini orang yang sudah ditakdirkan yang sudah menyesal nih, atau di akhirat menyesalnya. La'alli a'malu sholihan, kembalikan aku ya Allah, maka niscaya aku akan melakukan perbuatan soleh. Ya Allah, ulun menyesal nah, kembalikan bang ulun ke dunia, maka pasti ulun mengamalkan amalan soleh. Nah, ini pandernya. Cuma ditembak Allah di situ langsung. Apa ajar Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dusta itu hanya panderan ikam semata. Nah, langsung ditembak di situ. Hanya panderwara. Bahasa kita tuh panderwara.
Kisahnya aja cuma mun sudah ke dunia amun nah. Kita jalan ke Masjid Agung ge namun lagi. Subuh. Cuma kalau sudah anu kan karena di dunia ini kada ada istilah jaka. Kayak kita kalau lah jakanya aku anu aja. Pasti aku anu. Jaka itu kada ada. Nah. La'alla litamanni itu kada ada. Ada la'alla litaraji aja dalam nahwu. Nah, jadi jakanya aku jar tadi kada kayak itu pasti aku dapat ini gitu kalau lah jaka nih jaka nih kada ada bang. Nah, jadi kayak itu kan panderan orang yang menyesal. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku akan mengerjakan apa yang tertinggal lalu di dunia. Nah, sembahyang aku rutin 5 waktu. Yang sunatnya kada tertinggal juga. Cuma ini hanya sekedar panderan. Kalla ajar Allah dusta sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha innaha kalimatun huwa qailuha itu hanya pander semata. Nah, jadi mudah-mudahan kada kayak ini kena akhirnya menyesal itu kan kada ada gunanya. Nah, jadi tempulu kita masih hidup. Ayo kita kejar, kita datangi petunjuk itu. Karena yang di dalam surah Al-Fatihah yang sudah kita bahas kan itu ada ihdinas siratal mustaqim yang kita baca setiap sembahyang itu nah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan lurus. Artinya apa kemarin? Supaya ditetapkan hidayah kepada kita. Jangan dicabut hidayah itu. Dikurangi jangan apalagi dicabut. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim ay hidayatul irsyad, kita ditunjukkan kepada hidayah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hidayah tersebut. Nah, jadi ada ada perbedaan ketika Allah sudah mengatur proses tersebut. Adam sudah ditetapkan dan Siti Hawa di dalam berada di bumi. Cuma yang membedakannya fa imma ya'tiyannakum minni hudaya. Ketika datang petunjukku ujar Allah. Petunjuk itu apa? Dalalatun. Di sini dalalatun qad dalilil aqli wan naqli, seperti dalil akli dan nakli. Aklinya apa? Dalil akalnya. Kada mungkin Allah itu menjadi Tuhan kalau Allah itu kada maha besar. Itu kalau lah itu akal kita. Jadi Allah menjadikan segalanya itu memang seharusnya. Kenapa? Karena Allah maha segalanya. Nah, dalil naklinya apa? Ya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai wayah ini kawa kita baca, kita resapi artinya. Fa'imma di situ asalnya fa'inma. Nah, jadi ada huruf nun di situ asalnya tuh. Nah, di dalam bacaan tuh ada fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi dibahas juga oleh Imam Nawawi di sini. Di situ asalnya bacaannya fa'inma. Nah, jadi in di situ lisyartiyah lalu diidghamkan kepada mazaidah menjadi taukid. Jadi akhirnya jadi fa'imma karena nun bertemu ma hukumnya idgham, ya Allah, idgham bigunnah. Memasukkan bunyi nun kepada mim. Fa imma hilang bunyi nunnya. Nah, jadi fa imma jadinya di situ bacaannya. Nah, jadi Allah menurunkan petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk itu. Nah, barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, fala khaufun alaihim, maka dia tidak akan takut, walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih. Karena ketika seseorang sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya nyaman, maka hatinya tenang, kada takut kayak apa esok, kada takut kayak apa kena, dan kada sedih, kada pernah gundah ketika menghadapi sesuatu yang kada enak di hatinya. Karena ada perbedaan antara khauf dan yahzan.
Nah, kalau khauf itu merasa tidak senang dengan sesuatu yang akan terjadi. Kayak kita, aku takutan mati, gitu lah. Aku koler kalau terjangkit virus, gitu lah. Artinya yang belum terjadi itu takutan karena sesuatu yang kada nyaman di hati yang sebelum terjadi itu takut ngarannya. Aku takutan ini, aku takutan itu. Nah, kalau sedih itu merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang sudah terjadi. Mohon maaf, misalkan usaha bangkrut, sedih kita, kan sudah terjadi nih, sedang terjadi. Atau anak bilang keliwaran nakalnya, sedih hati kita. Atau kita ini ngalih benar melaksanakan taat, sedih hati kita, yahzan. Jadi yang sedang terjadi. Nah, ketika orang mengikuti hidayah Allah, ketika orang sudah bersama Allah, maka dia tidak akan merasa takut dan yahzan, bersedih. Makanya digambarkan oleh Allah dalam Quran, di dalam ayat yang lain, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para auliaku, para wali-waliku, jar Allah, tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Kenapa? Karena mereka sudah bersama Allah. Zahir batinnya hanya kepada Allah, hanya berserah diri kepada Allah. Nah, dia yakin ketika dia mengikuti jalan Allah, ke depannya dia tidak akan takut, tidak akan rugi. Dia yakin Allah akan mengatur semuanya. Man 'amila shalihan min dzakari wal untha in tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolongnya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan, akan memuluskan jalannya ke depan. Jadi usaha kita di situ dilihat usaha. Kan iblis dengan Adam itu sama, diturunkan ke bumi. Cuma diberi kesempatan nih oleh Allah, sudah ayo ke bumi. Cuma ketika hidayah datang, iblis kada mau tahu, tatap ajanya ingkar. Sedangkan Adam dan Hawa mengambil jalan hidayah itu, maka mereka tidak rugi. Jadi ini artinya ya sudah ditentukan, cuma kita lagi yang mengejar hidayah itu. Mereka tidak takut pada sesuatu yang terjadi atau yang akan mendatang mereka daripada azab. Artinya kada takutan azab. Artinya sudah yakin ketika mengikuti Allah, Allah akan mengatur jalannya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih ala ma fatatuhum minad dunya, atas sesuatu yang keluputan daripada dunia. Rezeki kada kaya orang, harta kada kaya orang, kada pernah bersedih. Kenapa? Karena ada Allah di hati. Cuma mungkin kita kada sampai lagi derajat inilah. Cuma berusaha untuk sampai ke derajat itu. Karena kita ini masih aja bang sedih. Kalau kita dapat sesuatu yang kada nyaman di hati, pasti kita sedih, sangkal, dan banyak takutannya. Kira-kira semua di sini siaplah meninggal, mau keluar daripada masjid nih, belum mululah. Kenapa? Takutan harta banyak tertinggal, bini, apalagi anak, kalau lah rumah, kita banyak takutannya masih. Kalau orang-orang yang sudah levelnya itu, wah apa aja dipanggil Allah itu oke aja. Masih karena terkait lagi lawan dunia. Kita ini masih banyak kaitnya, ngalih mana melepasnya. Nah, jadi berusaha, mudah-mudahan aja. Ya paling kada kita itu ya siap lah. Itu siap. Wa yaqulu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu dia tidak bersedih. Min jami'il afati, daripada segala kejelekan, daripada segala kesedihan.
wa zawalil husni, dan hilangnya sedihnya, maksudnya hilang sedih, yaqtadil usul, yang menunjukkan atau membawa kepada sampainya ila kulli ladzati, kepada tiap-tiap kelezatan, wal muradat, yang diinginkan. Wa hadza yadullu ala anna al mukallafa, dan ini adalah satu petunjuk bahwasanya tiap-tiap orang yang mukallaf itu yang dia taat kepada Allah, la yalhiquhu khaufun fil qabri, maka tidak ada atau tidak layak akan dia, maksud kita kadada ada di hatinya itu khaufun fil qabri, ketakutan di dalam kuburnya, nyaman di dalam kubur. Wa indal ba'thi, dan ketika dibangkitkan ini santai aja. Wa inda huduril mauqufi, dan ketika di padang mahsyar. Wa inda tatayul kutubi, dan ketika dihadapkan catatan-catatan amalnya, santai aja. Karena apa? Karena dia taat kepada Allah. Wa inda nasbil mizan, dan ketika ditimbang timbangan amal buruk dan amal jeleknya. Wa inda sirat, dan ketika melewati siratal mustaqim, melewati jembatan siratal mustaqim, itunya kadada merasa sedih. Kenapa? Karena dia sudah tahu innallaha ma'ana, karena Allah berada di hati dan pikirannya. Nah, itu bagi orang yang mendapat petunjuk. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, yang menutupi kebenaran. Birusulina al-mursalati ilaihim, dengan semua utusan yang telah kami utus kepada mereka. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Dia mengucapkan ayat itu tapi mendustakan di hatinya. Nah, jadi Allah mengulangi lagi perihal orang kafir dan munafik. Jadi kadzdzabu di sini ay al-munafik, orang-orang yang munafik, diulangi Allah. Kan sudah tersebut nih di ayat sebelumnya. Jadi diulangi Allah lagi. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan dengan ayat-ayat kami, ujian Allah. Al-munzalati alaihim, yang telah diturunkan atas mereka, saun kana minal insi aw minal jinni, sama adalah mereka itu yang kufur dan kadzdzabu itu daripada golongan manusia dan jin. Jadi jin itu ada juga yang kufur dan munafik. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Jadi ashab di situ kalau kita tarik ke kamus itu asalnya sahib. Sahibun itu sahabat kalau lah. Nah, ashab itu sahabat-sahabat. Karena ciri khas seorang sahabat itu pastinya selalu bersama. Ketika dia bersahabat, dia kan jadi satu nih. Nah, jadi kenapa dinisbahkan dengan ashab, dengan sahib? Karena ketika orang itu berashab, maka dia akan bersatu. Maka ashabun nar ini orang yang sudah bersatu dengan api neraka. Baik perkataannya, perbuatannya, hatinya, guring kayaknya berjalan, itu semua selalu terkait dengan neraka. Paham aja kalau lah. Artinya semua perbuatannya itu mengarah kepada apa yang membawainya ke neraka. Karena sudah menjalani atau meninggalkan petunjuk Allah itu. Ashabun nar, penghuni neraka. Ay ahlun nar, mereka ini ahli neraka. Wa mulazimuha, mereka lazim di dalam neraka. Bihaitsu la yufariqunaha, dengan sekira-kira mereka tidak meninggalkan, tidak berpisah dengan neraka itu. Karena hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di dalam api neraka. Aida imuna, selamanya la yakhrujuna minha wa la yamutuna, dan mereka tidak keluar daripada neraka, wa la yamutuna, dan kada mati. Di dalam surah Sabbihis itu ada kalau lah, summa la yamutu fiha wa la yahya, kada hidup, kada mati, kada hidup. Kayak apa kada mati, kada hidup tuh? Hidup kada, mati kada. Artinya apa? Setiap hari didera dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hendak mati, cuma mati takut gitu nah. Hidup segan, mati tak mau, orang kayak itu. Dibuang layat, digigit layat, dibuang sayang sama tuh. La yamutu fiha wa la yahya, kada mati dan kada hidup. Artinya selama-lamanya ia di dalam api neraka itu, dengan kadar kesalahan dan dosanya dia akan diterpa aja. Jadi mudah-mudahan kita semua selamat dari azab api neraka, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua gerak-gerik kita, nafas kita,
kaki atau langkah kita dan ayunan tangan kita semuanya mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita, dosa guru kita, dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah serta mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selagi akan datang Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat ke-40 dan seterusnya yang menceritakan atau mengisahkan tentang hal perihal keadaan atau cerita tentang Bani Israel. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.